Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Pada video kali ini kita akan membahas tentang materi frekuensi harapan dan komplement suatu kejadian. Sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, jangan lupa untuk subscribe video ini. Pertama, kita akan membahas tentang frekuensi harapan. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak kejadian yang terjadi di luar harapan manusia. Oleh karena itu, manusia hanya bisa melakukan sesuatu sebaik mungkin dan menaksir kemungkinan yang akan terjadi. Frekuensi harapan suatu kejadian dari suatu percobaan adalah hasil kali peluang kejadian tersebut dengan banyak percobaan. Dinyatakan dengan frekuensi harapan A sama dengan peluang A dikali dengan banyaknya percobaan. Dengan FHA itu frekuensi harapan yang diinginkan terjadi, PA atau peluang harapan kejadian tersebut terjadi, dan N banyaknya percobaan yang dilakukan. Lebih jelasnya kita masuk ke contoh soal. Yang pertama, 3 uang logam yang dilempar bersama-sama sebanyak 120 kali. Tentukan frekuensi harapan munculnya. A, 1 angka, dan B, 3 gambar. Penyelesaiannya, ini N-nya 120 karena jumlah percobaannya adalah sebanyak 120 kali. Dan S atau himpunan semestanya adalah karena di sini, nih perhatikan di sini 3 uang logam. Uang logam itu kan terdiri dari gambar dan angka. Nah, kan di sini yang pertama peluang yang terjadi adalah gambar. Terus yang kedua gambar angka. Terus yang ketiga gambar angka, gambar. Terus yang keempat gambar angka. Yang kelima angka gambar. Keenam angka gambar. Ketujuh angka gambar angka, dan yang terakhir adalah semuanya angka. Jadi jumlah himpunan semestanya adalah 8. Karena di sini ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Nah, yang A, jika A adalah kejadian muncul suatu angka, maka nih peran angka yang memuat kejadian muncul satu angka di sini, coba perhatikan di sini, ini satu angka, dan satu angka. Jadi himpunannya adalah GA atau gambar angka, GAG, gambar angka gambar, AGG, angka gambar. Maka jumlah himpunan A atau kejadian muncul satu angka adalah sama dengan 3. Maka peluang A atau peluang kejadian munculnya satu angka adalah 3/8. Jadi peluang itu kan pada pembahasan selanjutnya adalah itu PA itu kan sama dengan NA dibagi dengan NS. Nah, tadi kan ini kan NA-nya sama dengan 3 dan NS-nya tadi adalah ada 8. Nah, frekuensi harapan kejadiannya muncul satu angka itu sama dengan PA atau peluang A dikalikan dengan banyaknya percobaan atau dikali dengan N. Jadi frekuensi harapan A sama dengan PA-nya 3/8 dikali N-nya tadi adalah 120. 3 kali 120, 160 dibagi dengan 8, maka hasilnya adalah frekuensi harapan A sama dengan 40
Jadi frekuensi harapannya adalah 45 kali. Yang B, jika G adalah kejadian muncul 3 gambar, maka misalnya di sini adalah peluang munculnya ketiga koin itu adalah muncul gambar. Nah, di sini himpunannya adalah cuma satu, yaitu gambar, gambar, dan gambar. Maka NG-nya atau jumlah himpunan G sama dengan 1. Sehingga PG atau peluang terjadinya semua gambar sama dengan 1/8. Karena NS-nya tadi adalah sama dengan 8. Peluang G yaitu sama seperti tadi, yaitu PG NG dibagi dengan NS, yaitu jadinya 1/8. Maka frekuensi harapan G atau frekuensi harapan munculnya ketiga gambar atau semuanya gambar sama dengan PG dikali dengan N, atau peluang semuanya gambar dikalikan dengan banyaknya percobaan. Frekuensi harapan G, PG-nya itu 1/8 dikali dengan 120. Hasilnya adalah 15. Jadi frekuensi harapannya adalah 15 kali. Selanjutnya kita masuk ke materi tentang komplemen suatu kejadian. Misalkan diketahui ruang sampel S, kejadian A, dan kejadian bukan tadi dinotasikan dengan A pangkat C. Ini A pangkat C ini dinamakan dengan komplemen A atau bukan kejadian A. Banyak kejadian bukan A adalah NAC atau jumlah komplemen A sama dengan jumlah sampel atau jumlah keseluruhan dikurang dengan jumlah kejadian A atau NA. Jika setiap ruas dibagi NS diperoleh PAC sama dengan 1 dikurang PA atau peluang komplemen A sama dengan 1 dikurang peluang A. Kenapa di sini seperti ini? Karena di sini NS kan di sini banyaknya kan, jika setiap ruas dibagi dengan NS dibagi NS sama dengan 1, NA dibagi NS itu sama dengan peluang A. Kalau peluang A itu kan rumusnya adalah NA per NS. Di sini kalau di sini N komplemen A dibagi dengan NS, maka jadinya adalah peluang komplemen A. Dengan PAC peluang kejadian bukan A atau peluang komplemen A. PA peluang kejadian. Untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh soal. Contohnya, peluang bahwa Fani lulus ujian adalah 0,82. Tentukan peluang Fani tidak lulus ujian. Penyelesaiannya, peluang Fani tidak lulus ujian sama dengan 1 dikurang peluang Fani lulus ujian. Nah, di sini kan peluang Fani lulus ujian adalah 0,82 ya. Kita tinggal kurangkan saja, jadinya adalah 1 dikurang 0,82 atau 0,82. Hasilnya adalah 0,18. Jadi peluang Fani tidak lulus ujian adalah 0,18. Sekarang kita masuk ke contoh selanjutnya. Dari suatu kotak terdapat 6 bola hijau dan 4 bola merah.
Jika diambil dua bola sekaligus, tentukan peluang yang muncul keduanya bukan bola merah. Nah, kalau soalnya seperti ini, biasanya itu entah itu peluang kejadian, komplement suatu kejadian, itu pasti menggunakan rumus kombinasi. Nah, fungsinya peluang keduanya bukan bola merah sama dengan 1 dikurang peluang keduanya bola merah. Dengan 1 dikurang peluang keduanya bola merah ini menggunakan rumus kombinasi. Di sini ada C42, maksudnya adalah kombinasi diambil 2 bola merah dari total 4 buah bola merah dibagi dengan kombinasi atau C10 2, maksudnya adalah kombinasi dari 2 diambil bola merah dari jumlah keseluruhan bola. Jumlah keseluruhan bola kan adalah hijau 6 dan merah 4. 6 tambah 4 adalah 10. Sama dengan 1. Nih, C42 ini gunakan rumus kombinasi adalah 4 faktorial per rumusnya kombinasi kan adalah n kurang r dikali faktorial dikali dengan r faktorial. Nih, di sini 4 faktorial tetap. Nah, di sini ada 2 faktorial, itu 4 dikurang 2 sama dengan 2. 2-nya di sini juga tetap 2. Terus dibagi 10 dari kombinasi C102, yaitu 10 faktorial dibagi 8 faktorial dikali 2 faktorial. 8 faktorial ini didapat dari 10 dikurang 2 faktorial. Ini 2 faktorial tetap di sini 2 faktorial. Maka didapat kan 4 faktorial itu sama dengan 4 dikali 3 faktorial dikali 4 kali 3 kali 2 faktorial. Ini 2 faktorialnya kan kita coret. Nah, jadinya sisa di sini kan 4 faktorial itu sama dengan 4 dikali 3 dikali 2 faktorial. Nah, di sini 2 faktorialnya kita coret, di sini juga coret. Sisanya adalah 4 dikali 3. Ini 4 kali 3. Ini 2 faktorial kan dan sama dengan 2 kali 1, yaitu sama dengan 2. Terus bagi 10 faktorial bagi 8 faktorial kali 2 faktorial. 10 faktorial itu kan sama dengan 10 kali 9 dikali 8 faktorial. Nah, di sini kan ada 8 faktorial, berarti 8 faktorial di sini kita bagi dengan faktorial di sini, sisanya adalah 10 kali 9. Nah, 2 faktorial di sini kita uraikan, 2 faktorial itu sama dengan 2, atau 2 dikali 1. Nah, seperti biasa kita coret. Ini 4 bagi 2, jadi sisa 2 kali 3. Nah, terus yang ini 10 bagi 2, 10 bagi 2 sama dengan ini, berarti 9 dikali 5. Maka hasilnya adalah 1 dikurang 6 per 45. Kan 3 kali 2 atau 2 kali 3 sama dengan 6. 9 kali 5 sama dengan 45. 1 dikurang 6 per 45 itu sama dengan 13 per 15, dari mana? Ini kan 1. Kita untuk mengurangkan sebuah pecahan itu penyebutnya harus sama, karena di sini 1 berarti 45 per 45 dikurang dengan 6 per 45. 45 dikurang 6 sama dengan 39 dibagi dengan 45. Kita sederhanakan, sama-sama dibagi dengan 3. 39 bagi 3 adalah 13. 45 dibagi dengan 3 adalah 15. Maka
Hasilnya adalah 13/15. Maka peluang keduanya bukan bola merah adalah 13/15. Nah, sekian dulu video pembahasan dari saya. Jangan lupa untuk subscribe video ini. Kalau kalian suka dengan video ini, silakan klik tanda suka. Kalau ada pertanyaan, silakan tanyakan di kolom komentar. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.